Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama malam hari ini kita mau siapkan setiap hati kita datang untuk memuji dan menyembah Tuhan malam hari ini. Mari bersama kita satu dalam doa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Bersama-sama malam hari ini kami datang. Kami bawa setiap hati kami dan segenap keberadaan kami malam hari ini untuk datang memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami datang bersyukur untuk penyertaan-Mu yang sempurna atas hidup kami sampai hari ini. Kami mau nyatakan lalu pujian kami bahwa satu-satunya pribadi yang kami perlukan berjalan bersama-sama dengan kami. Melewati setiap perkara lepas perkara atas hidup kami. Tuhan, kami perlu Engkau. Malam hari ini kami mau naikkan pujian kami dan menyatakan satu-satunya yang kami perlukan, kami butuhkan hanya Engkau Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Malam hari ini Engkau yang datang bersyukur. Naikkan pujian-Mu, mari sembah Dia. Katakan Tuhan terima kasih untuk penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami sampai hari ini. Biar malam hari ini kami datang merendahkan diri di dalam kasih dan hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa setiap hati kami, terima kasih. Oh, kami bersyukur, Kau terlalu baik, Kau sungguh baik. Haleluya, amin, terima kasih. Mari sembah. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidup. Lebih dari nafasku Bapa, kami perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya amin Bapa, amin untuk selamanya. Mari lebih dalam katakan. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. kami perlukan kasih-Mu, kami perlukan Berjalan di kami samping perlu Engkau Bapa. Tuhan. Seumur hidup Selama-lamanya, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Lebih dari nafasku Tuhan, Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu kami perlu Bapa. Engkau. Berjalan di samping-Mu Bapa, Tuhan, selama-lamanya. lebih dari nafasku Bapa, Kami perlukan ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa. Ini hidup kami Tuhan. Selama-lamanya kami menyatakan
perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Selama ku hidup Tuhan, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Pegang Bapa, tanganku Tuhan untuk selamanya. Oh Tuhan, pegang tanganku, pegang hidupku, berjalan bersama-Mu, melewati setiap perkara hidup kami. Kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau berjalan bersama dengan kami. Engkau yang bawa kami terbang tinggi, melewati setiap perkara kami Tuhan. Oh, kami percaya hanya kepada-Mu. Terima kasih. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, kami perlu Engkau Tuhan. berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Oh, terima kasih Tuhan. Lebih dari nafasku Lebih dari Bapa, nafasku. ku perlukan kasih-Mu Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Sekali lagi bersama mari katakan. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari segalanya, Lebih dari nafasku Tuhan, ku perlukan kasih-Mu Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Selama kami hidup, kami perlu Engkau Tuhan. Karena kami tahu bahwa senantiasa Tuhan satu-satunya pribadi yang mengasihi kami, satu-satunya yang peduli akan hidup kami, satu-satunya pribadi yang mengerti akan setiap apa yang kami hadapi hari-hari, satu-satunya Tuhan yang tahu setiap hati kami. Engkau yang melihat kedalaman hidup kami, hati kami Tuhan. Berjalan bersama dengan Engkau adalah tempat perlindungan hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab itu hati kami nyatakan terima kasih Tuhan. Pimpin hidup kami selalu Tuhan, pimpin hidup kami senantiasa.
Oh, bersyukur Kami buat semua. menyembahmu Tuhan. Engkau terlalu baik. Terima kasih Tuhan. Yesus. Malam hari ini kami bawa setiap pujian kami, ini doa kami di hadapan Engkau. Malam hari ini kami bawa hati kami, segenap pujian kami hanya bagimu Tuhan. Hanya bagimu sembah kami ya. Oh, haleluya, Haleluya. oh Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Pujian bagi anak domba. Bagi anak domba Yang duduk dan bertata. yang duduk di tahta. Berkuasa kau selamanya. Haleluya. 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 Sembah Dia, nyatakan Bagi anak domba berkuasa selamanya. berkuasa Amin. selamanya. Haleluya. Sembah Dia, mari sama-sama. Haleluya. Sing haleluya. Haleluya. Hanya bagimu Tuhan. Bagi anak domba Bertata berkuasa. yang duduk di tahta. Hanya bagi namamu Tuhan. Haleluya. Sing haleluya, haleluya. Haleluya. Segala pujian hormat kami bagi Allah yang kudus. Bagi anak domba Layak Engkau disembah Tuhan. Lagi bersamakan hatimu, mari sembah. Oh, haleluya. Haleluya. Bagi anak domba, bagi anak domba, kau berkuasa yang duduk di tahta. selama-lamanya. Haleluya. Ini setiap kami memuji-Mu, penyembah-Mu Tuhan. Kami berseru, haleluya. Bagi anak domba Berkuasa selamanya. Selama-lamanya kami menaikkan pujian dan penghormatan tertinggi kami bagi Raja di atas segala raja. Sebab Engkau yang layak terima pengagungan dari kami Tuhan. Sebab Engkau layak terima hormat kami. Hanya Engkau. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Oh, kemuliaan hanya bagi Raja yang kudus Engkau. Sekali lagi bersama-sama mari angkat hatimu, katakan haleluya. Sembah Dia, haleluya. 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 Bagi anak domba Yang duduk di tahta. duduk di
hanya bagimu Tuhan. bagi anak domba. Oh berkuasa, Berkuasa selamanya. sekali lagi bersama-sama mari katakan Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. haleluya, Haleluya. haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Kami menyembah-Mu Tuhan malam hari ini. Biar Kau bertahta atas pujian penyembahan kami. Biarkan kami menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Kami mau menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami. Datang menyembah-Mu, Kau yang layak disembah, Yesus. Kau yang layak disembah. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah kami menyembah-Mu Tuhan, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Yes. Biarkan kami menyembah, biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Yes. Biarkanlah, mari dengan sungguh hati sembah Tuhan. Yes. Memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkanlah kami sembah. Yes Jesus. Walau tak dengan puisi yang indah, biarkan kami menyembah-Mu, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, mari lebih lagi biarkanlah ku menyembah. Yes, kami sembah Engkau walau tak dengan puisi yang indah.
Tuhan, hati ini ku berserah. Dengan penuh kasih sayang, biarkan Tuhan aku menyembah. Kami sembah Kau Tuhan dengan segenap hati kami. Biarkanlah Ku menyembah nikmati kasih Tuhan malam ini. walau tak Ya, dengan Jesus. puisi yang indah. Kami menyembah Engkau Tuhan. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah. Dengan penuh kasih sayang, biarkan Tuhan aku menyembah. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan. Engkau kembali mempertemukan kami di mesbah doa, semua karena anugerah Tuhan. Biarlah bahwa iman kami terus bertumbuh dalam Engkau, bahkan apapun keadaan kami hari-hari ini. Kami mau tetap percaya bahwa Tuhan baik dan Tuhan dengarkan doa-doa kami. Tuhan, kami buka hati bagi firman Tuhan malam ini, berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, puji Tuhan, shalom saudara, puji Tuhan ya, tidak ada perkara yang mustahil bagi setiap orang yang mau sungguh-sungguh percaya dan berharap hanya kepada Tuhan. Dan hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian yang sudah masuk. Saya percaya itu akan menambah iman, percaya kita kepada Tuhan. Iya, shalom, selamat malam Ibu Debbie, saya mau bersaksi ya, beberapa bulan yang lalu saya ada kirim minta dukungan doa untuk saya dipertemukan dengan pasangan hidup pendamping ya, dan saya terus berdoa dan percaya ya bahwa Tuhan akan mempertemukan saya dengan jodoh yang terbaik yang dari Tuhan. Ya, puji Tuhan Ibu, saya ini sangat terberkati dengan khotbah-khotbah Ibu yang terus menguatkan iman percaya saya kepada Tuhan Yesus. Dan setelah saya meminta dukungan doa itu, saya SMS ya. Saya juga terus berdoa ya, dan saya percaya beriman pada Tuhan. Dan ternyata Bu, Tuhan itu baik mendengarkan setiap doa kita, anak-anak yang berseru kepada Tuhan. 2 bulan kemudian setelah saya berdoa ya, saya dipertemukan dengan seorang laki-laki. Awalnya melalui media sosial ya, tapi saya percaya itulah cara Tuhan ya untuk mempertemukan saya dengan jodoh saya. Dan memang laki-laki itu sesuai dengan kriteria saya, dan beberapa bulan ini kami terus berkomunikasi sehingga kami bisa saling suka dan berkomitmen untuk bersatu dalam Tuhan. Puji Tuhan juga kedua pihak keluarga sudah setuju. Sehingga bulan Desember nanti kami akan melangsungkan pernikahan dengan penuh sukacita. Wow, Tuhan ajaib ya. Inilah kesaksian saya Ibu, maaf kalau panjang ya. Saya sudah berjanji apabila Tuhan mempertemukan saya dengan jodoh saya, maka saya akan bersaksi. Saya bersyukur kepada Tuhan ya. Tuhan tuh sangat dekat ya bagi orang-orang yang percaya dan berpengharapan kepadanya. Terpujilah nama Tuhan Yesus ya. Segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin, amin, amin. Demikian kesaksian saya Ibu. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Wow, Bapak Ibu, apa yang mustahil bagi kita manusia itu tidak mustahil bagi Tuhan. Kesaksian seorang jemaat mesbah doa, mesbah syukur yang ya sudah mengikuti mesbah doa, mesbah syukur dan sangat terberkati, dan ya beberapa waktu yang lalu mengirim dukungan doa
minta doakan untuk pasangan hidupnya. Saya percaya ketika kita ini rindu untuk mendapatkan yang terbaik dari Tuhan, maka Tuhan tuh terlebih rindu sebenarnya untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Namun memang ya ada harga yang harus kita bayar. Yang pertama adalah percaya sungguh kepada Tuhan, yang kedua berharap sungguh-sungguh berserah, dan yang ketiga pastinya ya tidak lupa terus berdoa kepada Tuhan. Hingga akhirnya berapa bulan kemudian, 2 bulan kemudian dipertemukan dengan jodoh, bahkan bulan Desember ini akan segera menikah. Puji Tuhan, ya Tuhan itu baik dan dahsyat bagi orang yang berserah pada Tuhan. Buat yang muda-muda yang sedang merindukan pasangan, memang yang terbaik adalah ayo minta campur tangan Tuhan ya, supaya Tuhan itu sungguh-sungguh juga memberi yang terbaik bagi saudara yang mau mencari dan merindukan kehendak Tuhan. Iya, baik, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Hari ini kita sudah sampai di Mazmur 39. Mazmur 39 judul perikopnya adalah doa minta tolong. Untuk pemimpin biduan, untuk Yedutun, Mazmur Daud, penulisnya adalah Daud. Aku hendak menjaga diri ya, supaya pikirku, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang, sama seperti orang fasik ya, masih ada di depanku. Aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik, tetapi penderitaanku makin berat. Ayat yang ketiga, ayat yang keempat, hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api ketika aku berkeluh kesah, aku berbicara dengan lidahku. Ya, Bapak Ibu, Daud memutuskan untuk menjaga lidahnya dari dosa, yaitu dia memutuskan untuk tidak mengeluh ya kepada Tuhan, kepada orang lain ya, tentang apa yang sedang dia alami. Bahkan dia merasa bahwa ya Tuhan itu sedang menghukumnya. Daud tentu memiliki alasan untuk mengeluh, ya dia adalah Raja Israel yang diurapi. Tapi dia harus menunggu bertahun-tahun sebelum menduduki tahta. Dan salah seorang anaknya juga berusaha ingin membunuh dia, menggantikan tempatnya sebagai raja. Tetapi ketika Daud ya tidak bicara, tidak bisa terus diam ya lebih lama lagi. Daud menyampaikan keluhannya hanya kepada Allah. Kita semua juga tentu memiliki keluhan tentang pekerjaan, keuangan, hidup kita, persoalan kita. Kita pasti semua punya keluhan. Ya, tetapi memang sebaiknya kita menahan lidah kita ya supaya kita jangan berdosa. Menahan mulut dengan kekang ya, artinya sungguh-sungguh jangan sampai keluhan-keluhan kita itu menjadi dosa. Dengan cara apa? Kita mengeluh pada orang-orang lain, kita akhirnya jatuhnya itu adalah bersungut-sungut ya. Seringkali dalam kehidupan ini kita terpancing untuk bicara, untuk kasih tahu orang, untuk cerita, untuk curhat ya, dan itu seringkali justru tidak menambah ya, tidak mengurangi masalah dan persoalan kita, justru menambah ya, karena akan menjadi dosa malah kemana-mana. Daud berkata, ya pikirku, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Ya, dan akhirnya ketika ya Daud merasa bahwa dia tidak kuat lagi ya, sebaliknya Daud menyampaikan segala keluhannya itu langsung hanya kepada Tuhan. Ya, dia datang kepada Tuhan, dia bilang hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api ketika aku berkeluh kesah, aku berbicara dengan lidahku. Ayat yang kelima, ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sesungguhnya hanya beberapa telempap saja. Kau tentukan umurku, bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Hidup ini memang singkat Bapak Ibu ya. Dan tidak peduli berapa lama kita hidup ya. Namun jika kita memiliki sesuatu yang penting yang ingin kita kerjakan, maka ya kita jangan menundanya untuk hari yang lebih baik dan bertanya kapan. Tanyakan pada diri kita sendiri, andaikan ya aku hanya memiliki waktu 6 bulan untuk hidup, apa yang akan aku kerjakan?
memberitahu ya seseorang bahwa kita mengasihinya, ya membereskan hal-hal yang tidak benar dalam hidup kita, bertobat ya dari dosa-dosa kita, bersaksi menceritakan kemuliaan Tuhan. Ya, itu adalah hal-hal penting yang harus kita lakukan selama kita ini hidup. Daud bertanya, dia bilang beritahukanlah Tuhan kepadaku batas umurku. Ya, karena begitu beratnya tekanan yang dia alami mungkin sehingga rasanya ya pengen mati Daud, dan dia berkata bahwa sesungguhnya hidup manusia itu semua sia-sia. Ya, dan mari Bapak Ibu, kita itu bukan masalah kita pengen tahu kapan mati dan hidup kita. Ya, yang paling penting adalah selama kita diberi waktu hidup ini apakah kita sudah melakukan yang terbaik bagi Tuhan, itu yang terpenting. Ya, dia berkata ayat 7, ia hanyalah bayangan yang berlalu, ia hanyalah mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Ya, jadi dia berkata, ya sesungguhnya bahwa hidup ini hanya kesia-siaan. Ya, dan hidup ini hanyalah seperti bayangan yang cepat berlalu. Ya, bahkan dalam hidup ini seringkali kita memperebutkan apa yang sia-sia. Kita mencari harta, menimbun, dan untuk siapa itu semua nanti ketika kita mati. Ya, itu yang Daud sampaikan bahwa singkatnya hidup ini merupakan juga tema di sepanjang kitab Mazmur, ya kitab Amsal dan juga Pengkhotbah. Yesus juga berbicara tentang hal ini ya, tetapi ironisnya manusia itu banyak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Mereka menghabiskan waktu untuk sia-sia, kecewa, kepahitan, hidup dalam dosa, persinahan, percabulan, dan hanya sedikit orang yang mau mempersiapkan hari kematiannya Bapak Ibu. Tapi Daud bertanya kepada Tuhan, kapan kira-kira hari matiku? Ya, dan dikatakan ayat yang ke-8, dan sekarang apakah yang ku nanti-nantikan ya Tuhan? Kepadamu lah aku berharap. Daud juga berkata dalam Mazmur ini bahwa ketika orang hanya sibuk menimbun harta, menimbun uang, satu saat kalau dia mati, untuk siapa itu semua ditimbun Bapak Ibu ya. Dia berkata bahwa semua itu hanya bayangan yang akan berlalu sekejap mata saja. Daud berkata, dan sekarang apakah yang ku nanti-nantikan ya Tuhan? Kepadamu aku berharap. Lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku dan jadikanlah aku celaan ya orang bebal. Jangan jadikan aku celaan orang bebal. Daud meminta pengampunan kepada Tuhan. Daud meminta, apa yang ku nantikan sekarang selain daripada Tuhan? Apa yang kita nantikan di hidup ini Bapak Ibu? Harta, kekayaan atau apa? Ya mari kita ini hanya mau menantikan Tuhan dalam hidup kita. Daud bilang, lepaskan aku dari segala pelanggaranku dan jangan jadikan aku celaan bagi orang-orang bebal. Ayat 10, aku keluh, tidak ku buka mulut sebab engkau sendirilah yang bertindak. Daud tahu bahwa semua yang terjadi di hidupnya itu adalah karena Tuhan izinkan ya. Hindarkanlah aku daripada pukulanmu, aku remuk karena serangan tanganmu. Engkau menghajar seorang dengan hukuman karena kesalahannya dan menghancurkan keelokannya sama seperti gegat. Sesungguhnya seperti manusia, ya sesungguhnya setiap manusia adalah kesia-siaan belaka. Ya, jadi Daud itu berkata bahwa ya dia menyadari bahwa dosa itu menyebabkan penghukuman Tuhan dan itu sangat berat. Ya, namun dia minta kepada Tuhan agar Tuhan mengampuni dosa-dosanya. 13, dengarkanlah doaku ya Tuhan dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu dan aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Alihkanlah pandanganmu daripadaku supaya aku bersuka cita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Ya, apa yang Daud maksud ketika dia meminta kepada Tuhan untuk berhenti menghukumnya dengan pukulan tangan Tuhan ya. Ini mungkin gambaran tentang kesulitan yang sedang dihadapi oleh Daud dan itu akibat dosanya dia tahu pasti ya, dan jelas Daud beranggapan bahwa Tuhan sedang menghajar atau menghukumnya karena dosa-dosanya. Kita tahu konsekuensi dosa. Tuhan juga berkata, karena kamu sudah bersinah membunuh Uria, mengambil Betseba, maka perang akan terus ada dalam hidupmu. Ya, bukan Tuhan yang menghukum, tapi karena Daud melanggar firman Tuhan sehingga semua yang sudah dikatakan itu pasti terjadi. Makanya Bapak Ibu, mari kita hati-hati dalam hidup ini.
supaya kita tidak salah langkah, supaya kita tidak salah membuat keputusan dan hidup kita ini boleh terluput dari segala malapetaka. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini karena firman Tuhan mengingatkan kami. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa ada dalam pemeliharaan penyertaan Tuhan. Biarlah kami bertobat Bapa atas setiap dosa-dosa pelanggaran kami. Ampuni dosa kami supaya kami boleh melihat Tuhan juga bekerja di hidup kami, mengampuni kami, bahkan membawa kami kepada segala jalan-jalan kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami datang menyerahkan roh, jiwa dan tubuh kami dalam tangan Tuhan. Biar pimpinan penyertaan Tuhan selalu ada di hidup kami. Tuhan bawa kami Tuhan untuk senantiasa ada di dalam perkenanan Tuhan. Bawa kami untuk senantiasa boleh ada di tempat kudusnya Tuhan. Ampuni dosa pelanggaran kami, sucikan kuduskan kami. Tuhan sembuhkan yang sedang terbaring sakit hari-hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang terbaring di rumah-rumah sakit, di rumah, biarlah kesembuhan terjadi. Ampuni dosa pelanggaran kami. Biarlah segala kutuk, sakit, penyakit dipatahkan, dihancurkan. Beri hati yang menerima segala keadaan untuk kami terus boleh bersyukur. Berkati juga Bapa setiap mereka yang rindu pemulihan terjadi dalam keluarga, rumah tangga, keuangan. Semuanya Tuhan, biarlah Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami. Dan hidup kami boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kau juga Tuhan yang memberkati semua anak-anak-Mu Tuhan. Yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Yang terlilit hutang piutang, masalah keuangan, Tuhan juga memberkati dan menyertai. Apapun yang sedang kami hadapi, kami tahu Tuhan sedang bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami. Lepaskan yang terikat dengan dosa-dosa Bapa. Pulihkan setiap kami Bapa, hubungan kami dengan Tuhan. Terima kasih buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bersyukur ada di atas Indonesia sebagai negara yang makmur, diberkati Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau terus menyertai bangsa ini, pegang lengan tangan kanan-Mu Tuhan yang membawa kepada kemenangan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, hujan pertobatan tercurah. Roh takut akan Tuhan ada di atas Presiden Prabowo, Gibran dan juga semua menteri yang ada di bawahnya. Tuhan beri roh takut akan Tuhan. Supaya bangsa ini dipimpin oleh orang-orang yang takut akan Tuhan, yang tidak memikirkan kepentingan mereka tapi kepentingan bangsa dan negara. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Biar lawatan Tuhan boleh tercurah, terjadi sehingga hujan pertobatan ada di atas bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa, karena itu saudara mari buka hati dan tangan-Mu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang turun atas hidup kita terus mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang sentuh hatiku.